Perusahaan ini akan bagi dividen 9 per lembar. Ya, ini dividen interim yang akan dibagikan oleh Aksio. Mungkin kalau secara nominal ini termasuk kecil, tetapi kalau kita bandingkan dengan harganya, dividen yieldnya bahkan di atas dari bunga deposito perbankan di Indonesia. Nah, apakah menarik? Saham ini akan saya ulas di video kali ini tentang Aksio yang akan bagikan dividen interim 9 per lembar. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Bunga deposito BCA, BNI, BRI, dan Mandiri terbaru. Ini di November. Kalau kita lihat ini bunga dari BCA itu di range 3%, paling tinggi 3,7 dalam jangka waktu 3 bulan. Oke. BNI ini tidak lebih dari 3%, bahkan kalau BRI ya 3,75. Terus selanjutnya adalah Mandiri, bahkan sentuh 3 aja enggak. Nah, ini nominal depositonya ya. Bunga yang diberikan oleh 4 perbankan besar di Indonesia. Sedangkan Aksio yield capai 4,32%. Nilainya itu 9 per lembar ya, 9 per lembar, dan kondisi sekarang Aksio itu harganya ada di 208. Kalau dengan harga segitu 9 bagi 208, saya tag video ini 4,32. Saya tag di tanggal 15 jam 10 kurang 1 menit. Oke, jadi itu secara nominal lebih besar ya bahkan dengan depositonya. Dividen interim diambil dari tahun buku bla bla bla. Nah, ini yang perlu diingat ya, diketahui adalah come date-nya. Come date dividennya tanggal 22, dimana minggu depan. Oke. Dan nanti akan dibayarkan itu di 12 Desember. Itu sih. Kalau kita lihat sekilas Aksio secara case statistik lah ya. Secara case statistik kondisinya labanya di kuartal kedua ini yang mengalami kenaikan yang signifikan aslinya di tahun ini ya. Kuartal ketiganya naiknya ya tidak signifikan itulah ya. Naik 6M doang. Tapi kalau yang kuartal kedua luar biasa, sebelumnya hanya 3M jadi 24M. Jadi kenaikan yang paling powerful di sini gitu. Terus kalau kita lihat ini perusahaan yang bisa dikatakan kalau nggak salah ini baru listing ya. Ya, dia listing 2022 dan dia sudah membagikan dividen. Dan tahun lalu 2022 Juli ya. 2022 Juli tahun lalu itu mereka bagikan dividen hanya dividen tunai 6 per lembar. Kalau 6 per lembar tahun lalu itu kan labanya 88M ya. Kita bagi dengan jumlah lembar 5,84 itu 15 dan mereka berani membagikan berapa tadi? Corporate action 6. Jadi 6 dibagi 15 40%. 40% mereka sudah bagi, dan kondisi sekarang labanya itu sudah 56 tambah 24 tambah 7 87 mereka sudah nantinya akan bagi 9, udah bagi 10%-nya, jadi masih sisa 30% dari dividen payout ratio tahun lalu ya. Kalau hal itu terjadi ya, kita calculate laba tahun ini. Kalau kita lihat ya sampai kuartal ketiga kan dia udah net profitnya udah 87M ya. 87 dengan ya sudah kurang 1 miliar doang, ini bisa dikatakan sudah melampaui. Let's say labanya di 110 deh. Ya, cuma tambah 23M. Ya, kalau 110 miliar labanya, kita bagi dengan jumlah lembarnya 5,84 akan 18,8. 18,8 mereka sudah bagi 9. Oke, ini separuhnya sendiri ya. Jadi nggak mungkin. Jadi saya bisa katakan ya 18,8 terus sekarang udah bagi interim 9. Ya sudah 50%, hampir 50% ya. Jadi kemungkinan besar labanya di atas 110M. Kalau 125
Oke, kalau 125M labanya bagi jumlah lembar 5,84 bentar. 125 dibagi 5,84. Labanya 21. 9 dibagi 21. Nah, ini mungkin sih make sense. Kalau 21 kemungkinan ya kita gini aja. Laba yang akan dibagikan adalah 40 dalam bentuk dividen adalah 40%-nya sendiri. Dengan asumsi labanya tuh 30 EPS-nya ya, kita kali dengan 0,4 itu sudah 12 yang mereka nantinya total bagikan 12. Kalau hal itu terjadi sudah bagi 9, jadi akan tinggal masih sisa 3 lembar lagi, 3 per lembar yang akan dibagikan di akhir tahun. Cuman biasanya perusahaan-perusahaan tuh interimnya lebih kecil daripada dividen finalnya. Poinnya di situ sih. Jadi saya menilai minimal ya total dividen 12 itu make sense sih kalau perusahaan akan bagikan segitu. Karena dividen interim aja mereka sudah membagikan 9 per lembar gitu. Jadi mereka pede untuk perusahaan membagikan dividen di atas 12. Kalau kita lihat ya, nominalnya itu kan 52 ya. 52 dengan net profit itu 87. Jadi berapa persennya sendiri? Sudah 60%-nya sendiri. Gede banget ya. Dividen payout rasionya sudah sebesar itu. Jadi ini hal yang bagus, sentimen yang positif untuk Axio. Secara PI sekilas dia masih murah, PBV yang mahal ya, udah di atas 1. Jadi itu menurut saya sekilas ini perusahaan yang menarik dengan adanya sentimen bagi dividen. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini perusahaan baru listing ya. Dia baru listing kemarin membagikan dividen tunai, terus kali ini membagikan dividen interim yang menunjukkan bahwa mereka royal terhadap investor dan terlebih dari segi bisnisnya menaik drastis ya di tahun ini. Jadi nggak salah kalau perusahaan berani membagikan dividen interim. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang Axio. Semoga bermanfaat. Apakah beli atau tidak? Nah, itu kembali lagi ke putusan Bapak Ibu sekalian. Cuman kalau saya disuruh milih, ya dividen yieldnya 4% worth it sih dibandingkan deposito. Oke, mungkin itu. See you on the next video. Bye-bye.